Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Misteri Pesugihan. Tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bertanya langsung kepada narasumber yang akan menceritakan tentang kisah kehidupannya pribadi. Tentunya tentang misteri pesugihan yang beliau alami. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya langsung kepada narasumber, yaitu Bapak BS. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bisakah langsung diceritakan, katanya Bapak pernah mengalami menemukan kejadian yang sangat mustahil dan berpotensi baik dalam kehidupannya Bapak sendiri. Itu dari mana ceritanya, Pak? Ya, baik, saya ceritakan ya. Dari awal, pertama waktu itu tengah malam. Nah, zaman waktu itu, zaman siskamling, ronda. Ronda. Ya. Di satu malam itu, kira-kira jam 1 lewat. Saya beronda bertiga sama teman. Iya. Nah, bergantian, yang dua itu bergantian dengan saya itu ya tidur. Saat saya sendirian yang berjaga, ada pedati. Pedati yang dulu tuh ada gerobak kayak delman gitu kan, pakai kendaraannya gerobak, pakai sapi. Iya, yang pedati. Biasanya zaman dulu pakai bawa pengangkut bambu. Itu pedati itu membawa apa, Pak? Nah, ketika itu berhenti depan pos itu ya, bekas pos ronda. Tepat di Bapak diam itu. Pas saya sendiri, dia berturunannya menanyakan satu daerah, satu tempat. Bertanya pada Bapak? Iya, kebetulan tidak jauh. Dia nanya tempat tuh. Nah, saya tunjukkan, oh ya nggak jauh Pak, nanti saya lurus saja. Mau mengantar barang apa Pak? Ternyata pas saya lihat, dia tuh membawa itu daun sirih. Bawa daun sirih banyak, satu gerobak. Itu waktunya malam, tengah malam itu jam 1 lewat lah. Iya. Orang tersebut ada yang aneh apa? Ya aneh lah ya, orangnya nggak dikenal, bukan orang lingkungan, dan dia belum pernah ada pedati lewat, apalagi itu tengah malam. Iya. Nah, anehnya saya nggak nanyakan tujuannya ke siapa saat itu, nama orang tersebut yang dituju, cuma orang itu nanya satu daerah aja. Nanti ya, kebetulan satu beda gang, ya satu kampung ya, ngomongnya luas kan kampungnya. Cuman ya kalau tanya orang pasti kenal. Tapi saya tunjukkan, beliau itu menanyakan cuma gangnya saja. Gang saja. Nah, tiba-tiba kan saya teringat tuh, wah, mertua saya kebetulan suka nginang, suka ngisi itu ya. Nginang kan itu pakai daun sirih. Nah, terus saya bilang sama yang bawa, sama usirnya itu, Pak, ini boleh nggak kalau saya minta? Kebetulan orang tua saya, ya mertua sih itu suka nginang Pak, butuh daun sirih. Oh ya boleh, silakan Pak, mau ambil. Saya ambil 5 ini ya, saya ikat ya. 5 ikat. Ya. Diperbolehkan itu Pak? Boleh, ya nggak apa-apa, silakan katanya. Yang banyak juga nggak apa-apa, memang ini butuh mah gitu. Oh iya, saya butuh banget. Udah, saya minta 5 aja lah, cukup 5 ikat. Iya. Ya udah kalau cukup mah gitu. Ya saya mau terusin perjalanan ya. Ya silakan Pak. Nah, dari sana jelas ada belokan, nah di situ menuju ke gang itu. Iya. Ya udah, saya nggak ambil ini, udahlah. Nah, udah gitu saya udah memasuki waktu pagi ya, sekitar jam 3, jam 3:30 itu saya kan pulang. Nah, bergantian sama teman, bisa pulang lah, bawa. Selama di rumah tuh saya daun sirih itu saya lemparin aja ke kolong ini, balai depan rumah.
ya seperti inilah. Hmm. Nah pas siang, ya agak siang karena saya kesiangan karena habis ronda, saya bilang sama istri saya itu, Bu, semalam saya minta itu daun sirih, kan ibu kan suka minang tuh. Mertua saya tuh bilang sama ibunya kan suka gini. Ya udah dia. Oh, niatnya mau dikasihin sama mertua bapak. Iya, daun sirih itu. Iya. Nah, pas istri saya ke situ, ke depan rumah, dia mau ambil daun sirih itu. Iya. Tiba-tiba saya masih tiduran. Cuman bilang suruh diambil tuh daun sirih, kasihin sama emaknya yang suka minang gitu. Teriak gitu, sambil manggil-manggil Pak gitu. Kan saya bangun, saya ada apa, Bu? Ngagetin aja gitu. Bu, Bapak beneran naruh daun sirih apa tuh, lihat di bawah, di kolong. Daun sirih, kamu kenapa? Lihat aja dulu. Pas saya lihat situ, bukannya daun sirih, ternyata 5 gepok uang. Ikat yang tadi malam itu daun sirih, ternyata pas jadi uang. Ternyata uang. Saya singkatlah ya itu ya. Iya. Uang saya juga belum saya pergunakan. Nggak berani pakai karena ada keanehan. Iya. Saya gimana ibu? Kan tapi ini daun sirih. Gimana sih Pak? Minta sama siapa? Semalam gini Bu, waktu saya ronda itu semalam, tiba-tiba ada seseorang yang bawa pedati, Bu. Nah, itu banyak Pak itu. Pas bawanya bawa daun sirih 1 gerobak. Saya minta tuh. Nah, dikasih Bu. Saya minta 1 gepok, 5 gepok tuh, 5 bongkot, 5 ikat. Diperbolehkan ya, banyak juga nggak apa-apa katanya. Udah sama cukuplah 5. Ternyata ini benar 5 ini banyak. Waduh, ini mah Bu bisa sawah zaman dulu. Iya, zaman dulu. Ya akhirnya singkat-singkat sampai sekarang saya ya waktu itu ya belum saya pergunakan, nggak berani dipakai. Jarak 1 bulan lah, 1 bulan ya. Ya terpaksa saya kok nggak ada apa-apa gitu kan. Iya. Wah ini uang bener Bu, milik rezeki kayak saya, ya udah pakai aja. Jadi ya akhirnya saya alhamdulillah tuh. Yang waktu itu ketahui lah ya kehidupan saya malam-hari kuli seharian di sawah sama. Dan alhamdulillah setelah itu punya sawah sendiri ya Pak. Ya alhamdulillah. Nah ini menyangkut, ada kejadian yang menyangkut tentang hal ini. Kenapa waktu udah berbulan-bulan ya, ya lewat setelah kejadian itu lewat sebulan udah saya pakai, tiba-tiba saya menemukan keanehan lagi. Itu posisi lagi yang ronda lagi. Menyangkut hal ini yang waktu itu saya berkeliling. Nah ronda rame-rame itu sama teman. Nah tiba-tiba berbagi kan, kamu ya, berbagi menyebar. Nah yang bertiga itu berbagi, nanti ketemu di sana keliling. Saya melihat kejanggalan lagi, keanehan. Saya papasan sama orang yang bawa keranda. 4 orang itu tinggi besar. Saya itu waktunya malam lagi. Satu orang itu nggak dikenal, tinggi besar semua. Nah bawa keranda. Lalu saya sembunyi. Orang nggak dikenal bawa keranda. Saya perhatikan, mengintai. Saya ikutin dari belakang kemana ini. Nah pas yang bawa keranda itu masuk ke rumah, satu rumah yang pernah dulu ditanyakan di daerah situ. Nah yang diantarkan uang itu apa, daun itu. Pas itu ya masuk. Begitu saya nggak begitu lama keluar lagi. Tetapi di dalam kerandanya itu ada sosok anak. Dan saya kenal, dibawa sama orang 4 itu. Anak ya penghuni yang pemilik rumah tersebut. Gitu.
udah entah kemana. Saya juga kehilangan jejak. Oh, langsung hilang. Iya, kehilangan jejak. Begitu kehilangan jejak, saya kejanggalan, aneh ini kejadian. Tapi saya nggak sempat cerita sama teman-teman. Sama teman-teman nggak cerita. Karena menyangkut apa? Saya dulu saya pernah dibagi, ya, pernah bertemu sama pendaki itu yang ternyata daun sirih jadi yang nganterin ke rumah itu. Tepat sama gang yang ditanyakan itu. Jadi saya punya kecurigaan. Oh, ternyata orang ini kayaknya yang melakukan pesugihan baru, pesugihan gitu. Dan ternyata esokan harinya anaknya dari yang rumah yang semalam dimasukin orang yang bawa keranda itu meninggal. Ya, itu kecurigaan saya tepat ke situ. Jadi saya setelah kejadian itu saya terus merasa ketakutan, ada rasa ketakutan karena saya pernah yang dulu mendapatkan itu ya, Pak. Uang tersebut dari yang mengantarkan. Iya Takut. Jadi gimana? Akhirnya ya begitu. Tapi setelah 1 bulan itu saya nggak ada apa-apa ya. Nah, saya nggak pernah cerita sama istri, nggak pernah cerita. Takutnya menjadi beban pemikiran. Saya udahlah, tapi saya gimana ya, nggak cerita bagaimana, tapi saya tunggu aja lah. Nah, itulah ya titik pada akhirnya saya mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang itu ya. Mungkin itu milik saya, karena itu tidak ada kaitan dengan saya, mungkin tidak ada perjanjian. Mungkin ya kan perjanjian itu, perjanjian orang itu yang melakukan. Saya mau waktu itu ya nggak tahu kalau itu mungkin itu mah cuman imbalan menunjukkan tempat aja. Itu. Jadi kesimpulannya orang tersebut melakukan pesugihan ya, Pak ya. Dengan ya mungkin dengan perjanjian dengan seperti perjanjiannya. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak tahu pesugihan apa yang ia lakukan? Ya sepertinya keranda itulah. Pesugihan keranda mayat. Ya mungkin itu yang dinamakan pesugihan keranda mayat. Jadi ngambil tumbalnya anaknya sendiri ya, Pak? Anaknya sendiri. Tapi setelah kejadian demikian dalam kehidupan Bapak nggak ada kejadian aneh? Nggak ada. Ya sampai sekarang nggak ada sama sekali. Cuman saya nggak pernah bongkar cerita rahasia itu, nggak pernah saya bongkar, nggak pernah saya cerita itu enggak. Karena apa? Karena takutnya saya membongkar rahasia, orang tersebut melakukan pesugihan dengan cara seperti itu, anaknya meninggal buat tumbal gitu, timbulnya berbalik. Nah, saya ya udahlah, nggak ada kaitan dengan saya juga nggak mau lah ikut campur, masing-masing aja ya, Pak ya. Itu aja. Baiklah pemirsa, demikian yang Bapak ini bisa ceritakan. Mungkin dalam hal demikian bisa dijadikan untuk pembelajaran dalam kehidupan kita semua, karena pesugihan tidak akan menjadikan keberkahan untuk kehidupan keluarganya. Sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.